Menabung dapat membuat kita kaya. Begitulah yang selama ini kita tanamkan pada pola pikir kita. Kalau memang benar menabung dapat membuat kita kaya, seharusnya saat ini banyak orang yang udah jadi orang kaya dan sampai sekarang masih dapat menikmati uang tabungan tanpa kerja. Tapi nyatanya enggak. Di tahun 1995, kita punya uang 500 perak udah bisa beli satu mangkok bakso komplit dengan kerupuk. Tapi kalau kita beli bakso sekarang, harganya bisa aja naik berkali-kali lipat sampai Rp25.000. Syukur-syukur kalau baksonya nggak dikurangi jumlahnya biar tetap terjangkau harganya. Menurut data dari tahun ke tahun, nilai tukar rupiah terus melemah. Jadi, kalau kita disuruh nyimpan uang fisik bakal buat uang yang kita simpan makin lama makin gak ada harga. Dari tahun ke tahun, uang yang kita simpan bakal kemakan sama yang namanya inflasi. Simpelnya, uang 50.000 yang kita punya di dompet kita sekarang nilainya gak akan sama dengan 50.000 yang ada di dompet kita 20 tahun lalu. Jadi, kalau 20 tahun lalu bisa beli 20 mangkok bakso, sekarang uang 50.000 kita cuma bisa beli 2 mangkok bakso. Jadi apa kita gak akan kaya-kaya selamanya karena inflasi? Jawabannya tentu tidak. Nyatanya ada beberapa cara kita untuk mengatur keuangan kita agar setiap tahun aset kita berkembang dan tidak diam saja. Salah satu caranya yaitu dengan berinvestasi. Investasi adalah menempatkan uang kita ke dalam suatu aset dengan tujuan untuk keuntungan atau penghasilan di masa mendatang. Jadi, kita dapat menjaga keuangan kita dari inflasi. Investasi dapat meningkatkan nilai dari keuangan kita. Investasi dapat dilakukan dengan meletakkan uang kita di deposito, emas, properti, reksadana, saham, dan masih banyak lagi. Salah satu instrumen investasi yang paling populer adalah pasar modal atau yang sering kita sebut dengan pasar saham. Menurut data, angka investor saham di Indonesia masih sangat kecil, yaitu tercatat pada tanggal Juni 2023 hanya sekitar 26,53 juta dari 278,69 juta masyarakat Indonesia. Ini dikarenakan masyarakat negara berkembang kayak kita masih kerja keras dan nyimpan uang, sedangkan uang yang kita simpan terus-menerus mengalami penurunan harga. Memang tidak dalam sekejap mata kita bisa menjadi kaya di pasar saham. Yang kita butuhkan adalah sabar dan sabar. Beberapa investor besar yang dikatakan sukses di dalam pasar modal juga tidak kaya seperti membalikkan telapak tangan. Mereka butuh berpuluh-puluh tahun untuk membuat kekayaan mereka berlipat-lipat di pasar modal. Meskipun pasar modal merupakan instrumen yang dapat membuat kita menjadi kaya raya, resiko tetap menjadi sebuah rintangan bagi para investor. Sebenarnya investasi udah dari dulu pernah kita lakukan, cuma dalam bentuk yang agak beda dan butuh modal yang banyak. Investasi di pasar modal cukup mudah dan dapat dimulai dari nominal yang kecil. Dan dapat dilakukan hanya dengan memasukkan angka ke dalam HP kita melalui aplikasi sekuritas. Walaupun semudah itu, kita sebagai investor tetap harus berhati-hati dalam memulai investasi. Dan pelajari apa-apa saja perusahaan yang akan kita beli. Karena tidak semua perusahaan yang ada di pasar modal adalah perusahaan yang sehat. Kita tetap harus memperhatikan dari segi fundamental, latar belakang perusahaan, rutinitas dalam membagikan dividen, dan pemimpin yang dapat diandalkan di perusahaan tersebut. Intinya, belajar dan sabar merupakan dua hal yang sangat dibutuhkan di pasar modal. Dan yang paling penting, jangan pernah ikut-ikutan dalam membeli saham sebelum menganalisa saham itu sendiri. Karena kita sendiri harus tahu apa yang kita beli di pasar modal.